Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cindy Silviani. Halo semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Kemudian mobil, gunung, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Nah, benda itu dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Ya, air berwujud cair. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar balon warna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes menjadi mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Nah, sekarang kalian sudah tahu wujud benda ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Yeay, kamu hebat. Nah, kemudian di dapur Dayu, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut. Setelah kalian amati, coba kalian kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar dapur rumah Dayu sesuai dengan wujudnya. Kemudian tuliskan pada kolom buku kalian masing-masing. Nah, di sana terdapat kolom benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya, di sana terdapat gambar panci. Nah, menurut kalian, termasuk wujud apakah panci itu? Ya, panci merupakan benda padat. Maka, dalam kolom benda padat, kalian tuliskan panci. Jika sudah selesai, coba kalian amati lingkungan sekolah kalian. Kalian tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Nah, lalu tuliskan benda-benda tersebut ke dalam kotak atau kolom yang ada pada halaman 62. Di sana terdapat kolom benda padat, benda cair, dan benda gas. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan yang ada pada halaman 62. Di sana terdapat 4 soal atau 4 pertanyaan. Soal yang pertama yaitu benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya. Yang kedua yaitu tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Lalu yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian naik alat transportasi ini? Tentu kalian sudah pernah ya. Menurut kalian, termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, motor termasuk ke dalam wujud benda padat. Nah, motor ini adalah motor ayah Edo. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng oleh ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut. Pada gambar denah ini terdapat keterangan jarak antara rumah Edo dengan rumah nenek itu sejauh 5 km lebih 300 meter. Kemudian jarak antara rumah Edo dengan kebun binatang itu sejauh 1523 meter. Nah, satuan kilometer dan meter ini merupakan satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari hubungan antara sentimeter dan meter. Nah, sekarang kita akan mempelajari hubungan antara kilometer dan meter. Nah, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kita perhatikan lagi keterangan jarak yang ada pada denah. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu sejauh 5 km lebih 300 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Untuk menjawabnya, kita perlu mengubah satuan kilometer ini ke dalam satuan meter. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Itu artinya 5 kilometer sama dengan 1000 dikali 5 sama dengan 5000 meter. Nah, jika sudah seperti ini, kita jumlahkan dengan 300 meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya adalah 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, pada keterangan selanjutnya yaitu ada jarak rumah Edo dengan kebun binatang sepanjang 1523 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Untuk menjawabnya, kita perlu memisahkan antara ribuan dengan ratusan. Nah, di sini terdapat 1523 meter. Kita pisah ribuannya yaitu 1000 meter. Nah, ditambah 523 meter. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa 1 kilometer itu merupakan sama dengan 1000 meter. Jadi 1000 meter ini sama dengan 1 kilometer. Nah, untuk 523 meternya tetap biarkan saja seperti itu. Jadi jarak antara rumah Edo dengan kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian bisa berlatih mengerjakan soal latihan pada halaman 65 yang ada pada buku kalian. Sekarang, kita akan bermain gerakan angin. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Coba sekarang kalian bayangkan diri kalian adalah sehelai kertas. Dan coba kamu bergerak-gerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Jika gerakan angin sepoi-sepoi, maka kalian bergeraklah secara lemah ke kiri dan ke kanan. Kemudian, jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Dan jika angin puting beliung, maka kalian bergeraklah berputar. Seperti pada gambar ini. Dengan mengikuti gerakan tersebut,
kalian dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kalian berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Selamat mencoba! Wih, seru kan belajar sambil bermainnya? Jadi, kali ini kita sudah belajar apa saja? Tentunya, kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian, kita juga sudah mempelajari satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak yang saling berhubungan, yaitu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Begitupun sebaliknya. Serta di dalam tarian ada gerakan tangan dan ada gerakan langkah kaki. Nah, gerakan tangan dan kaki ini harus selaras dengan irama yang mengiringinya. Wah, kalian memang hebat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.